warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahma, NPM 2017-51001, program studi D3 Fisioterapis Tigba Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pelaksanaan fisioterapi pada kasus MCL problem akut. Yang pertama, keluhan utama pasien. Pasien mengeluhkan nyeri pada lutut apabila pasien pada saat berjalan atau menggerakkan lututnya naik turun tangga, dan pada saat ingin duduk atau berdiri. Terus riwayat penyakit sekarang pasien, 1 jam yang lalu pasien terjatuh pada saat bermain basket. Pada saat terjatuh, si pasien mengalami benturan pada lawan pemainnya. Terdengar seperti suara tulang patah saat cedera terjadi. Pasien merasakan sakit di bagian dalam lututnya. Pasien tidak dapat menekuk atau meluruskan lututnya, lutut kanan atau meluruskan sendi lutut kanan, sendi lutut karena nyeri yang dapat dirasakan. Selanjutnya, tes orientasi. Tes yang dilakukan, yang pertama valgus test, yaitu abduksikan tungkai pasien dan genufleksi sekitar 20-30 derajat sehingga knie joint dalam posisi dalam kondisi closed pocket. Selanjutnya, 1 tangan terapis pada sisi lateral dari upper knee, tangan satunya lagi di bagian medial ankle. Dengan kedua tangan aplikasikan valgus pada knie pasien ke arah lateral. Yang kedua, dengan tes jongkok ke berdiri. Dan pemeriksaan spesifiknya yaitu valgus test. Tes ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan injuri atau tear pada ligamen kolateral medial pasien. Cara pemeriksaan: posisi salah satu tangan terapis berada di sisi dalam pergelangan kaki yang berfungsi untuk memberikan tekanan ke arah luar. Hasil yang diperoleh yaitu positif. Dan pemeriksaan nyeri menggunakan PDS, yaitu nyeri diam 2 atau nyeri ringan, nyeri tekannya 5, nyeri cukup berat, nyeri geraknya 5, cukup berat. Pemeriksaan ROM-nya, gerakan fleksi ekstensinya ROM normal, ekstensinya 0 derajat, fleksinya 135 derajat. ROM pasien, ekstensinya 0 derajat, fleksinya 75 derajat. Terus eksorotasi dan endorotasi, ROM normal
yaitu 40 derajat, 0 30 derajat. ROM pasien 20 derajat, 0 derajat, 15 derajat. Environment-nya adanya spasme pada lutut kanan, adanya edema pada lutut kanan, adanya nyeri pada lutut kanan, adanya penurunan kekuatan otot flexor dan extensor lutut kanan, adanya penurunan LGS lutut kanan. Tujuan fisioterapi yang pertama jangka pendek, yang pertama itu mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, memelihara dan meningkatkan LGS. Tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Teknologi intervensi yang terpilih atau efektif yaitu FRIES, protection, rest, eye kompresi, dan elevation atau elevasi. Yang pertama protection, yaitu proteksi atau perlindungan adalah dengan melindungi pasien yang sedang terluka atau mengalami cedera. Yang kedua rest atau istirahat, yaitu berhentikan melakukan aktivitas untuk masa penyembuhan pasien. Yang ketiga yaitu ice atau es memang baik untuk mengulangi cedera. Es dapat menghentikan peredaran es dapat menghentikan pendarahan yang terjadi saat mengalami cedera. Terus serta mengurangi rasa sakit untuk sementara. Untuk mengulangi cedera menggunakan es, gunakan ice pack atau es batu yang dibungkus dengan kain kompres pakai es selama 5 menit sampai setiap 4 jam sekali. Compression, yaitu kompresor atau kompresi adalah membantu bagian tubuh yang mengalami cedera membalut daerah yang membengkak, akan membantu mengurangi pembengkakan. Dapat melakukan dengan menggunakan perban elastis seperti perban kohesif, perban perekat elastis atau bandage. Dan yang terakhir elevasi yaitu mengangkat daerah yang cedera sehingga berada di atas jantung. Tujuannya mengurangi aliran darah ke area yang sedang mengalami cedera sehingga bisa terjadi pembengkakan. Tujuan menggunakan FRIES adalah agar terjadi varokonstriksi pada pembuluh darah, mengurangi nyeri, mengurangi pembengkakan, dan tidak adanya peredaran darah yang tersumbat pada area yang mengalami cedera. Terus dilaksanakan persiapan pasien posisi berbaring senyaman mungkin. Fisioterapi, terapis mengompres es batu yang sudah dibungkus kain ataupun ice pack ke area yang mengalami cedera. Dilakukan selama 5 menit tiap 4 jam sekali. Edukasi, terapis meminta saat pasien di rumah dianjurkan mengompres menggunakan es batu, mengangkat daerah yang cedera sehingga berada di atas jantung. Tidak dianjurkan menggerakkan kaki yang sakit selama dalam fase akut. Ya, baiklah, di sini saya akan mempraktekannya pelaksanaan fisioterapisnya. Yang pertama, persiapan pasien. Posisi pasien berbaring dengan senyaman mungkin. Fisioterapisnya, terapis mengompreskan batu es ke kain atau es pack ke area yang cedera atau lutut.
yang mengalami cedera. Dilakukan selama 5 menit tiap 4 jam sekali. Dan fisioterapis memberikan tahanan ke area yang cedera. Itu compression atau kompresi adalah membalut bagian tubuh yang mengalami cedera, membalut daerah yang membengkak, akan membantu mengurangi pembengkakan. Dapat melakukan dengan menggunakan elastis seperti perban kompresit, perban perekat elastis atau bandage. Dan yang terakhir, elevasi. Elevasi adalah mengangkat daerah yang cedera sehingga berada di atas jantung. Tujuannya mengurangi aliran darah ke area yang sedang mengalami cedera sehingga tidak terjadi pembengkakan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan fisioterapi yang pertama jangka pendek. Yang pertama itu mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, memelihara dan meningkatkan LGS. Tujuan jangka panjangnya untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasien.